Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan yang baik kali ini kami dari kelompok penugasan TIK 1 akan menjelaskan salah satu alat komputer yaitu prosesor. Yang mana kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Febri Mayona dengan NIM 1101901092. Yang kedua Muhammad Wahyudi Firmansyah dengan NIM 1101901021. Yang ketiga Rozi Rahmadian dengan NIM 1101901029. Dan yang terakhir keempat Binta Oktamala yaitu dengan NIM 1101901106. Baik, pada penjelasan yang pertama kita masuk pada apa itu prosesor tersebut. Prosesor adalah salah satu komponen penting pada komputer atau gadget yang berfungsi untuk memproses data dan mengatur sistem. Prosesor bertugas untuk menghitung dan menjalankan perintah dari penggunanya. Yang kedua yaitu fungsi dari prosesor, yaitu fungsi dari prosesor ini sendiri adalah untuk memproses data. Jadi prosesor akan mengelola sebuah data yang masuk melewati bagian input. Kemudian data diproses yang menghasilkan data keluaran yang lewat melalui output. Penjelasan selanjutnya itu bagian-bagian penting dari prosesor yang akan dibacakan oleh Pinta Oktamala. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan selanjutnya yaitu bagian-bagian penting dari prosesor. Yang pertama, aritmatika logical unit, yaitu bagian prosesor yang bertugas melakukan penghitungan aritmatika yang berjalan sesuai instruksi kode program. Arit logical unit terletak pada bagian dalam prosesor. Yang kedua yaitu kontrol unit, yaitu memiliki peran untuk mengendalikan proses pada prosesor, mengurus kegiatan input dan output adalah peran dan tugasnya. Yang ketiga, memori unit adalah bagian prosesor yang bisa juga disebut cache yang menjadi penyimpanan kecil namun memiliki kecepatan yang tinggi. Baik, selanjutnya kita masuk pada kerusakan-kerusakan yang bisa terjadi pada alat prosesor tersebut, yang mana penjelasannya akan dibacakan oleh Febri Mayana. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu kerusakan pada prosesor. Yang pertama ini adalah overheating, di mana prosesor mengalami panas berlebihan sehingga menyebabkan IC-nya terbakar. Mengapa ini bisa terjadi? Prosesor mati dan tidak hidup, suhu udara ruangan yang panas, dan penggunaan komputer yang berlebihan. Cara mengatasinya adalah dengan cara menjaga agar laptop tidak terlalu diforsir, sesuaikan kapasitas laptop Anda dengan penggunaan Anda agar tidak menyebabkan overheating, atau juga menempatkan kipas tambahan serta ruangan yang tidak terlalu panas. Yang kedua, tidak seimbangan prosesor dengan RAM. RAM dan juga prosesor memiliki hubungan yang erat. Kondisi RAM yang spesifikasinya tidak didukung oleh prosesor dapat menyebabkan prosesor pada laptop Anda mengalami kerusakan, terutama prosesor low-end mampu menghandle RAM dengan kapasitas tertentu. Apabila dipaksakan, maka hal ini akan menyebabkan prosesor mengalami gangguan dan juga korsleting, sehingga rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Untuk mengatasinya yaitu gunakanlah RAM sesuai spesifikasi laptop atau komputer Anda. Baik, untuk penjelasan kerusakan pada prosesor yang ketiga akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Wahyudi Firmansyah. Baiklah, saya Muhammad Wahyudi Firmansyah akan melanjutkan presentasi. Yang ketiga yaitu debu dan benda asing lainnya. Debu dan benda asing lainnya mungkin tidak akan langsung merusak prosesor hingga mati total. Namun demikian, ternyata debu dan benda asing lainnya sanggup untuk mengganggu kinerja dari kipas atau fan prosesor. Ketika debu sudah merusak kinerja dari fan prosesor, maka timbul gejala overheating. Untuk mengatasinya, mencegah masuknya debu dengan cara tidak digunakan di atas kasur atau benda lainnya, tanpa menggunakan alas yang dapat menghambat kinerja fan prosesor.
Selanjutnya, harga dari prosesor. Untuk harga dari prosesor ini sendiri memiliki nilai jual yang berbeda, tergantung dari merek, tipe, serta kualitasnya, dengan harga dari ratusan hingga jutaan. Baik, dari penyampaian Muhammad Wahyudi Firmansyah itu tadi, demikianlah hasil presentasi atau penjelasan dari kelompok kami tentang apa itu alat prosesor. Mudah-mudahan apa yang kami jelaskan dapat berguna dengan baik. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.